Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adat Pratama Syahrul dari kelas 10 MIPA 3 SMA Negeri 9 Jeneponto. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari lempar lembing. Lempar lembing adalah sebuah cabang olahraga yang banyak diminati oleh banyak orang dengan melemparkan sebuah tongkat panjang yang berbentuk seperti tombak yang mempunyai sudut tajam dengan teknik dan tenaga penuh dari suatu posisi agar mencapai jarak yang jauh atau maksimum. Selanjutnya yaitu adalah sejarah lempar lembing. Sejarah lempar lembing atau lempar tombak merupakan salah satu aktivitas dan keterampilan sehari-hari yang dimiliki oleh manusia sejak zaman purba, di mana manusia masih hidup dengan cara berburu. Lempar lembing telah diperlombakan dalam Olimpiade kuno, yakni pada tahun 776 sebelum Masehi. Konon, Achilles merupakan prajurit Sparta yang sekaligus merupakan pelempar lembing yang tak terkalahkan pada waktu itu karena ia tak hanya dikenal dengan kepiawaiannya dalam pertandingan namun juga dalam medan perang. Lempar lembing menjadi salah satu cabang atletik sejak tahun 1908 dan sekaligus ikut terdaftar dalam IAAF International Amateur Athletic Federation, salah satu atlet lempar lembing terbaik di dunia dan belum terpatahkan rekornya hingga kini adalah Jan Selenis. Satu-satunya orang yang bisa lempar lembing hingga sejauh 98,48 meter. Pada tahun 1996, ia memenangkan medali emas pada Olimpiade tahun 1992, 1996, dan tahun 2000. Setelah itu, pada tahun 2006, ia pensiun dan menjadi inspirasi bagi banyak atlet lempar lembing. Selain itu, Johannes Vetter menjadi atlet nomor 2 yang bisa melempar lembing dengan jarak yang fantastis yaitu 94,44 meter pada tahun 2017. Bisa dilihat, ini adalah lapangan lempar lembing. Berikut adalah berat dan panjang tombak yang digunakan putra dan pria atau yang digunakan dalam lempar lembing. Berat putra adalah 800 gram, sedangkan berat putri adalah 600 gram. Panjang tombak pria adalah 200 sampai 280 cm. Panjang tombak putri adalah 220 sampai 230 cm dan panjang lilitan 14 sampai 15 cm. Ada 3 cara dalam memegang lembing, yaitu yang pertama cara Finlandia, yang kedua cara Amerika, dan ketiga cara Tang. Yang pertama adalah cara Finlandia. Cara Finlandia ini memiliki ciri-ciri yang menempatkan ibu jari dan jari tengah di ujung lilitan pegangan. Kedua jari ini bisa memberikan kekuatan kepada pegangan lembing. Fungsi jari telunjuk hanya untuk menunjang lembing dengan cara untuk diluruskan di bawah lembing, dan jari kelingking dan jari manis ditempatkan di atas lilitan lembing. Cara Amerika adalah dengan menempatkan ibu jari telunjuk di ujung lilitan pegangan dengan ketiga jari yang lain membentuk lingkaran di sekitarnya. Letak kekuatan pegangan lembing terletak di jari telunjuk dan ibu jari. Lembing ditempatkan di tengah-tengah telapak tangan. Cara Tang ini sudah sangat jarang digunakan. Hal ini karena didukung kekuatan yang diberikan oleh jari yang memegang lembing masih kurang kuat. Cara ini dilakukan dengan menempatkan lembing di antara jari telunjuk dan jari tengah. Selanjutnya adalah gaya lempar lembing. Gaya lempar lembing ada 2 cara, yaitu hop step dan cross step. Yang pertama, hop step. Teknik ini dimulai dengan mengangkat kaki cara berjingkat mulai dari kecepatan sedang menuju kecepatan tinggi. Gaya ini berdampingan dengan gaya memegang lembing cara Finlandia dan Tang, di mana posisi lembing berada di atas bahu, baik di bawah sejajar bahu pada saat awalan atau berada pada posisi atas lurus ke depan. Gaya ini dipergunakan untuk menciptakan gaya
dorong pada seluruh bagian tubuh ke arah depan yang dipusatkan pada lengan pembawa lembing. Pada saat melempar, karena saking kuatnya daya dorong yang diciptakan, tubuh akan melompat dan jatuh ke depan setelah lembing terlempar. Yang kedua adalah gaya cross step. Langkah menyilang ini akan tampak pada saat atlet pada 2 atau 3 langkah terakhir sebelum melempar. Silangan kaki dihasilkan dari putaran badan sejak hendak melempar hingga mulai melempar. Karena badan berputar dari arah kanan ke kiri. Demikian pula dengan posisi kaki sehingga tampak menyilang. Gaya ini biasanya bersanding dengan gaya memegang lembing Amerika yang cenderung mengarahkan ujung tombak ke atas dengan sudut 45 derajat. Awalan yang digunakan dalam lari biasa dengan kecepatan sedang menuju kecepatan tinggi. Silangan kaki dan badan yang bersamaan dengan lengan yang melempar akan menghasilkan daya lempar yang kuat dengan arah yang lebih cenderung menyamping alias tidak terlalu. Selanjutnya yaitu peraturan perlombaan. Yang pertama, lembing harus dipegang pada tempat pergelangan. Yang kedua, lemparan sah bila lembing menancap atau mengeres tanah di sekitar lemparan. Yang ketiga, lemparan tidak sah bila sewaktu melempar atau garis 1,5 meter menyentuh tanah di depan lengkung lemparan. Yang keempat, pertandingan berskala kecil seperti pertandingan tingkat lokal atau daerah. Atlet boleh membawa lembing sendiri asalkan sesuai dengan kriteria yang diterapkan oleh panitia. Yang kelima, ketika dalam pertandingan atlet lempar lembing hanya boleh menggunakan awalan hingga melempar pada tempat yang disediakan. Yang keenam, melempar melebihi batas yang ditentukan merupakan lemparan yang tidak sah. Yang ketujuh, pendorongan lembing bisa dinyatakan sah dan dapat dinilai apabila bagian lembing yang jatuh terlebih dahulu merupakan mata lembing pada area yang disediakan dengan posisi menancap tanah atau hanya menggores tanah. Yang kedelapan, pada saat awalan, lembing sama kaki sama sekali tidak boleh menyentuh tanah karena hal itu akan dinyatakan sebagai diskualifikasi yang setara dengan apabila atlet melempar dikarenakan yang disediakan, misalnya melebihi batas awalan. Itulah tadi penjelasan-penjelasan yang dapat saya berikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya Muhammad Adatma Pratama Syarul pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.